Akankah rencana baru Israel untuk menyerang ibu kota Lebanon Beirut akan menghentikan total upaya negosiasi sehingga memicu saling serang antara Iran dan AS yang dibantu Israel? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan dan pengamat militer Anton Alyabas dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE. Selamat malam Mas Anton, juga Pak Zulfan, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Malam Mbak Friska. Ya, saya ke Pak Zulfan dulu. Ini di tengah masih panasnya AS versus Iran, Israel kekeh katanya mau menyerang ibu kota Lebanon. Ini apakah jadi hal yang produktif di tengah negosiasi ini? Meskipun tadi kita lihat ya di berita bahwa di sumbernya Axios dari Gedung Putih bahwa katanya Trump ini marah sama Netanyahu dengan rencananya itu. Ya kan sebenarnya Israel ini ingin menyerang Iran, tapi kan nggak berani, ya kan, takut diserang balik kepada kota-kota yang ada di Israel. Makanya mereka mancingnya itu menyerang Lebanon. Lebanon Selatan sudah dari awal kan. Sekarang mau menyerang ibu kota Beirut misalnya. Nah ini dalam rangka menggagalkan negosiasi Trump dengan Amerika soal perdamaian. Karena kita sudah tahu dari awal bahwa yang nggak setuju Amerika dengan Iran itu gencatan senjata kan Netanyahu. Dia selalu menekan. Karena apa? Setelah Amerika dengan Iran ini mencapai perdamaian, otomatis dia akan terpojok ini Israel dan Netanyahu dan Israel. Otomatis dia diminta meninggalkan wilayah-wilayah Palestina yang sudah diduduki, kemudian Lebanon yang selatan yang sudah diduduki, udah masuk 10-20 kilo barangkali ke dalam. Nah, buat Lebanon Selatan itu gampang mereka mengusir Israel kembali. Tapi yang susah kan di Palestina. Nah, oleh karena itu ultimatum Iran, Israel harus menghormati gencatan senjata ini dan selama itu kan tidak akan terjadi serangan. Jadi dia ingin menggagalkan diplomasi ini. Antara Amerika dengan Iran itu kan ada diplomasi yang ingin dicapai, yaitu ketegangan baik di Selat Hormuz ataupun di wilayah-wilayah Iran di bagian selatan misalnya. Kita lihat kan serangan-serangan ke dalam kota oleh Amerika sekarang kan tidak terjadi. Terfokus pada Iran Selatan dan Bandar Abbas misalnya. Itu pun karena terlalu dekat dengan Uni Emirat Arab. Mungkin takut Uni Emirat Arab dan negara-negara teluk yang lain itu gampang diserang. Makanya Amerika menghabisi pusat-pusat rudal dan drone Iran di daerah selatan Bandar Abbas. Nah ini yang saya kira kalau kita kaitkan dengan Lebanon, memang sudah lama ini tidak pernah Lebanon Selatan itu bisa ditaklukkan oleh Israel. Dia penasaran. Karena memang ini hanya momentum saja memanfaatkan itu. Jadi itu. Dan saya kira tidak akan berhasil. Dia boleh masuk tapi akan terusir lagi. Nah, dengan upaya yang dilakukan Israel di tengah negosiasi antara Iran ini seperti dicari-cari Mas Anton. Padahal sejak awal ini jadi salah satu klausul bahwa jangan menyerang Lebanon kalau mau ada negosiasi ini bisa terjadi antara Amerika Serikat dan juga Israel, dan Amerika Serikat Israel maupun Iran, Mas Anton. Ya, karena sebenarnya Mbak Friska, dari awal ketika Iran memasukkan paket Lebanon dan juga semua front pertarungan di kawasan Timur Tengah, salah satu yang bereaksi adalah memang Iran dalam hal ini ketika kita bicara tentang Lebanon gitu. Jadi memang dari awal Iran itu sudah secara tegas, Israel sudah secara tegas menolak paket Lebanon Selatan itu dimasukkan dalam meja perundingan. Jadi tidak mengherankan apabila kenapa kemudian perundingan kali ini itu berlarut-larut. Selain dari kita bicara tentang uranium, yang kedua adalah memang Israel ini memang tidak menghendaki itu. Makanya jadi seakan-akan ini jadi bukan lagi kerikil dalam sepatu sebenarnya. Kalau kerikil tuh kecil, ini kan agak gede ya. Jadi kita nggak bisa bilang nih Israel ini kecil gitu ya, gede gitu. Tapi dia memang menjadi sandungan. Kenapa kemudian Netanyahu ngotot gitu ya? Karena mereka juga lagi akan menghadapi kontestasi pemilu, lalu juga publik domestiknya menghendaki peperangan ini. Jadi mau tidak mau memang ya Netanyahu ketika kita bicara tentang merebut simpati
menikmati domestik, ya pasti dia akan melakukan apapun itu yang dimauin oleh masyarakatnya. Ini yang kemudian menjadi pelik gitu. Jadi di satu sisi adalah Iran memaksa, jadi Iran memang menggunakan ini sebagai jadi meleverage ya secara komprehensif posisinya gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya kemudian Trump itu jadi digencet gitu. Jadi dia tergencet sama Iran karena ini permintaannya. Di sisi lain tadi seperti yang ada di tayangan, mau tidak mau kemudian sesama di dalam aliansinya juga ribut gitu. Bagaimana Netanyahu juga ngotot. Netanyahu bahkan disebutkan itu pernah mengajukan proposal untuk serangan 2 minggu. Untuk reeskalasi pakai 2 minggu serangan. Jadi memang Netanyahu mau tidak mau memang secara eksplisit dia menghendaki adanya reeskalasi. Jadi saya tidak mengherankan kemudian kalau misalnya mereka, jadi Netanyahu seakan-akan bebal ya. Memang modelnya memang bebal gitu. Ya. Jadi tapi itu ditunjukkan, jadi semakin ditunjukkan ya. Kita memang tentu berharap bagaimana kemudian aliansi antara Trump dan Netanyahu ini semakin lama semakin pecah gitu. Walaupun kemudian bisa jadi ini perdamaiannya nanti jadi perdamaian parsial. Kita cuma bisa perdamaiannya di Iran saja, tapi kemudian cerita tentang Lebanon jangan-jangan memang paketnya akan berbeda, Mbak Rizka. Apakah ini yang mungkin terjadi untuk negosiasi? Tidak bisa satu paket besar, tapi apa yang jadi paket perdamaian Amerika Serikat dengan Iran berbeda dengan kondisi di Lebanon dengan Israel? Saya kira buat Iran posisi Lebanon, terutama Hizbullah, itu sangat strategis. Sebenarnya bersama dengan Hamas dan kelompok jihad Islam yang ada di Palestina. Tapi kan kalau Lebanon kan sudah ditumpas oleh Israel. Berarti mereka terpecah. Nah sekarang yang masih solid itu kan kelompok Hizbullah di Lebanon. Nah jadi kalau menurut saya Iran tidak mungkin melepaskan ini. Karena ini kan window istilahnya. Jendela Iran untuk menyerang Israel dari sekitar kawasan itu adalah Hizbullah. Ya kan? Ada memang Houthi terlalu jauh, ada Asad Sya'bi Irak misalnya terlalu jauh. Itu semuanya memang menjadi penting buat Iran. Kalau Iran diamkan masalah ini maka dia akan rugi secara strategis militer ya. Jadi buat Iran bahwa Lebanon ini penting. Oleh karena itu paket ini saya kira juga harga mati. Tidak mungkin Iran itu mundur. Ini karena sekutu kan bukan main-main. Memang sekutu ideologis, sekutu militer dan strategis buat Iran dalam konteks menghadapi Israel. Jadi nggak mungkin Iran itu setengah hati misalnya ya biarlah, nggak mungkin. Pasti dia pertahankan habis-habisan. Dan sebagai bentuk pembalasan bicara soal saat ini yang terjadi eskalasinya adalah Iran juga mengancam balik akan menyerang Israel Utara. Nah, bagaimana soal ini Mas Anton? Apakah akan semakin memperuncing kondisi saat ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam dengan pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan, juga pengamat militer Anton Ali Abbas dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement CD. Saya ke Mas Anton, Iran juga kan berjanji akan melakukan retaliasi dengan menyerang Israel Utara. Apakah ini juga langkah Iran untuk mencegah adanya agenda The Greater Israel di tengah-tengah perang yang berlangsung antara AS dan Iran? Ya, saya melihatnya setidaknya kalau kita bicara tentang respon Iran itu ada 5 ya. 5 gitu. Yang pertama tentu saja kita tadi yang disebutkan oleh Mbak Friska tentang retaliasi. Itu satu. Yang kedua adalah dia menggunakan suspensi diplomatik karena itu udah kemudian dia mengancam nggak ada nih kita kelanjutan negosiasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia juga setidaknya sebenarnya itu Iran juga memanfaatkan ini untuk saya punya kartu lain ternyata. Jadi ya kalau biasa kita bicara tentang Hormuz, kalau kita bicara nuklir, oh ada satu lagi nih yang untuk juga bisa menekan pusingnya Trump gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat tentu saja tadi yang dibicarakan ada ngomong tentang ancaman maritim yang lain setelah Bab el Mandeb. Kenapa? Karena ini juga adalah bagian dari proksinya dari Iran. Yang terakhir juga memang mau tidak mau, memang ini yang tadi saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan, bahwa ketika kita bicara tentang Lebanon itu kemudian dijadikan garda, dijadikan prasyarat oleh Iran untuk kemudian bukan mempersulit, tapi bagaimana kemudian negosiasi ini bisa berjalan dengan alot. Karena itulah kemudian ada 3 titik kemudian ketika kita bicara tentang negosiasi ini yang harus dibuka kuncinya. Kunci pertama tentu saja negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kuncian nih antara Trump dengan Netanyahu.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang Iran dengan Israel dalam hal ini dan Hezbollah. Jadi tiga ini mau tidak mau tentu saja akan kemudian menjadikan negosiasi perdamaian kali ini ketika misalnya Netanyahu ini semakin ngotot, maka akan semakin kompleks, Mbak Friska. Dan ini pula lah yang memantik juga emosinya Trump ternyata ya, di tengah-tengah proses ini Trump menganggap apa yang dilakukan oleh Netanyahu di luar batas. Padahal ada upaya gencatan senjata yang coba dilakukan oleh Trump. Iya, upaya Trump walaupun kita nganggap dia banyak nggak konsisten ya. Iya, sejak awal perang bahkan ya. Tapi kan upaya-upaya dia kan paling tidak mendekati mencapai hasil kan gitu. Kalau tidak dia langgar lagi kan gitu. Nah ini dianggap ibarat Netanyahu ini kan gini, kita sudah susun makanan di meja makan, semua lengkap, tiba-tiba kayak anak kecil dia datang tarik meja, kayak taplak meja, tumpah semua. Ya. Nah itu Trump jadi kesal. Lo kok kayak anak kecil sih gitu kan. Ya. Ini mau kita selesaikan karena masalah banyak di dalam negeri kita masing-masing, tiba-tiba kamu merusak ini semua. Jadi Trump pasti marah. Jadi dia berasa bahwa apa yang dilakukan tidak tercapai. Itu kita bicara positif. Kalau kita bicara curiga, waspada, bener nggak Trump marah ini kan gitu? Yakin emang bisa ya? Jangan-jangan pura-pura marah aja ini supaya Iran melihat bahwa ini kami beda nih dengan Netanyahu. Padahal cooling-coolingnya, lu kalau mau serang aja. Nanti gua pura-pura marah kan? Bisa aja begitu Mas Anton ya? Iya. Betul. Ya, itu bisa terjadi. Nah, makanya Mas Anton, bagaimana Iran ini harus pandai-pandai membaca strategi Amerika Serikat maupun Israel yang sejak awal tentu tidak bisa dipegang apa yang dilakukan dalam konteks diplomasi ataupun dalam konteks perang itu sendiri. Itulah kenapa kemudian mereka ingin mencoba menunda keberlanjutan dari negosiasi. Dia meminta bahwa, karena kan selama ini kalau Iran sebelumnya berhadapan negosiasi Amerika Serikat, itu antara tim negosiator dengan Washington itu beda. Jadi udah mau disepakati ngomong tentang moratorium, tiba-tiba Trump nge-hijack, nggak ada cerita moratorium, ini zero enrichment gitu. Nah kali ini ada satu lagi nih, kalau tadi Bang Zulfan bilang, ada anak kecil lain yang ganggu makanan, namanya Netanyahu. Jadi kenapa itu bagi Iran itu bukan sebuah burden, bukan sebuah hambatan. Justru dia memanfaatkan, oh ini kuncian saya untuk meminta lebih dalam negosiasi ini. Lu urusin dulu di sebelah sana satu suara, baru kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. Jadi Iran seakan-akan kemudian punya banyak kuncian. Untuk apa? Untuk meningkatkan posisi dia dalam posisi tawar dia. Jadi memang tidak mau dalam kali ini ceritanya adalah yang terpojok ataupun yang terjepit adalah yang namanya Trump. Dia di satu sisi dia ditekan oleh Iran, tapi di sisi lain dia juga ditekan oleh hubungannya dengan Israel. Padahal Israel itu juga punya peranan penting kalau misalnya kita bicara tentang diaspora Amerika nanti udah menghadapi pemilu sela. Makanya yang paling pusing ini memang Trump. Jadi kalaupun dia bohong-bohong nih ngomongnya, karena ini memang semua orang udah bohong-bohong ya, lagi-lagi berarti kalau misalnya dia bohong-bohong ada dua cerita itu yang bisa kita lihat. Yang pertama, dia ingin menunjukkan memberikan impresi kepada Iran. Yang kedua, dia juga ingin memberikan impresi kepada publik domestiknya bahwa saya saya sudah punya niat untuk berdamai. Kedua, saya tegas kepada siapapun. Kalau sebelumnya Oman, koalisi saya juga ya saya ancam. Kali ini Israel juga saya maki-maki. Harapannya begitu kalau misalnya kita ngomong pencitraan, Mbak Friska. Dan dalam kondisi seperti ini, apakah tidak akan jadi backfire untuk Trump maupun Netanyahu? Sementara Iran kita lihat sejak awal, Pak Zulfan ditekan dengan berbagai strategi oleh Amerika Serikat, tetap bergeming, tetap tidak bergerak dari... Kalau dalam posisi kita lihat adik kuasa ya kan, yang bisa melakukan negosiasi itu kan pasti sesama adik kuasa kan. Itu selama ini kita anggap Amerika dengan Cina, Amerika dengan Uni Soviet, dengan Rusia kan. Tapi ada satu lagi sekarang superpower, yaitu Iran. Jadi Iran berani negosiasi secara tegas dengan Amerika karena dia merasa kuat. Kalau dia nggak kuat, nggak mungkin negosiasi seperti itu. Artinya apapun maunya Trump yang melemahkan dia atau yang dia minta itu dikasih aja. Tapi ini kan nggak, dia bertahan. Itu menunjukkan ini yang Trump bingung, dia bertahan, ya kan? Tidak mudah ditaklukkan. Karena apa? Dia merasa punya kekuatan. Yang bahkan Iran beranggapan kita di atas dia ini. Gitu loh. Dan terakhir Mas Anton, singkat saja,
chapter Hormuz belum selesai, sudah ada chapter baru lagi di perkembangan perang ini. Nah, Anda melihat apakah Lebanon Selatan ini akan jadi bagian panjang juga dari bagian perang AS Iran secara keseluruhan, atau ini hanya bagian kecil dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat jikalau Iran melakukan retaliasi secara cepat ke Israel Utara? Jawabannya enggak. Ini memang akan dimasukkan oleh Iran. Ini sudah masuk dalam pattern Iran. Bagaimana kemudian mereka ingin melakukan negosiasi itu berlapis. Lapis pertama adalah cerita tentang Hormuz. Ini karena kepentingan semua kita tumpul di sini. Nah, yang sulit-sulit kita masukkan setelah Hormuz. Gitu. Jadi dengan kata lain, kalau ada ya kalau yang ini akan susah gagal nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita dapat dulu kue Hormuznya. Ya. Jadi ada fokus sebenarnya. Jadi Iran mencoba untuk memecah-mecah paketnya. Jadi paket pertama yang akan dia ngotot tentu saja ini bagaimana membuka Hormuz gitu. Itu kan yang memang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat Ya. ketika negosiasinya diecer gitu. Sementara kalau misalnya Iran pengennya ngecer Mbak Friska. Oke, kita masih akan menunggu lagi apa setelah ini bagiannya, karena akan jadi bagian panjang. Sejak Februari kita ngobrol ini masih terus ada lanjutan selanjutnya, tapi setidaknya kita berharap bahwa situasi di kawasan tidak akan semakin berdampak parah. Ya. Dan juga Saya mau ngambil koper-koper saya di Iran yang tinggal waktu perang itu belum bisa. Belum sempat sampai Belum sekarang, bisa. Pak Zulfan, ya. Baju saya semua tinggal di sana. Nah, semoga ini setidaknya melandai sedikit sampai proses negosiasi ini berjalan. Ya, Terima kasih Pak mudah-mudahan, Zulfan ya. Lindan, pengamat Timur Mas Tengah. Terima Anton. kasih juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Intermastic and Diplomatic Engagement. Oke. Selamat malam Mas Anton, selamat malam Pak Selamat Zulfan. Nah,